Di sudut pasar tradisional Solo Baru, di bawah rindangnya pohon asem, seorang nenek tua dengan senyum ramah selalu setia menyambut pelanggannya setiap pagi. Namanya Nenek Sarti, penjual pecel gendar yang sudah lebih dari 40 tahun berjualan di tempat yang sama. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Dulunya, ia hanya seorang istri buruh tani yang mencoba peruntungan dengan berjualan kecil-kecilan untuk membantu ekonomi keluarga. Dengan modal nekat dan resep warisan ibunya, ia mulai meracik pecel gendar yang khas, gendar nasi yang kenyal dipotong-potong, disiram bumbu kacang kental dengan aroma daun jeruk, ditambah sayuran rebus segar seperti kacang panjang, tauge, dan daun pepaya. Harga pecel gendar buatannya tak pernah mahal. Sejak dulu, Nenek Sarti selalu menjualnya dengan harga murah meriah. Hingga kini, dengan hanya Rp5.000, orang sudah bisa menikmati seporsi pecel gendar legendarisnya. Banyak orang bertanya, kenapa tidak menaikkan harga, Nek? Sekarang semuanya serba mahal. Tapi Nenek Sarti hanya tersenyum dan menjawab, rezeki itu bukan cuma dari uang, Nak. Kalau daganganku bisa bikin orang senang dan tetap bisa makan enak meski cuma bawa uang sedikit, itu sudah cukup buatku. Keistimewaan pecel gendar Nenek Sarti bukan hanya di bumbunya yang legit atau porsinya yang murah hati, tapi juga pada rasa yang penuh kenangan. Banyak pelanggan setianya adalah orang-orang yang dulu waktu kecil sering dibelikan pecel ini oleh ibu atau nenek mereka. Kini, mereka datang bersama anak-anaknya, memperkenalkan rasa nostalgia yang tak lekang oleh waktu. Meskipun usianya sudah senja, Nenek Sarti masih berjualan setiap hari dengan semangat yang sama. Selama tangan ini masih kuat ngulek sambal, saya akan tetap jualan, katanya sambil tersenyum. Dan begitulah, di antara hiruk-pikuk kota yang semakin modern, di sudut kecil pasar Solo Baru, legenda pecel gendar Nenek Sarti tetap hidup. Sederhana, murah meriah, tapi penuh makna. Suatu pagi, langit Solo Baru tampak mendung. Pasar masih sepi ketika Nenek Sarti mulai menggelar dagangannya. Tangannya yang mulai keriput tetap cekatan mengaduk bumbu kacang dalam cobek besar. Bau harum kacang sangrai dan daun jeruk menyebar, mengundang para pelanggan setianya. Wah, Nek, masih tetap 5.000 juga? Tanya seorang pemuda bernama Rudi, pelanggan setia sejak kecil. Lah iya, Nak. Yang penting semua bisa makan, jawab Nenek Sarti dengan senyum khasnya. Hari itu, seperti biasa, lapak kecilnya dipenuhi pembeli. Ada ibu-ibu, tukang becak, pekerja kantoran yang mampir sarapan, bahkan anak-anak sekolah yang menikmati pecel gendar sambil tertawa riang. Setiap orang yang datang tak hanya membeli makanan, tapi juga membawa pulang kenangan dan kehangatan. Namun, tak ada yang tahu bahwa belakangan ini tubuh Nenek Sarti semakin lemah. Setiap hari, lututnya terasa semakin berat untuk berjalan, tapi semangatnya untuk berjualan tak pernah luntur. Ia selalu berpikir, kalau aku berhenti, siapa yang akan membuat pecel gendar seperti ini lagi? Suatu siang, seorang perempuan muda mendekatinya. Namanya Wulan, cucu dari pelanggan lama Nenek Sarti. Ia telah lama memperhatikan betapa keras perjuangan nenek itu. Nek, kalau suatu hari nenek capek dan gak kuat jualan lagi, boleh aku belajar bikin pecel gendar ini? Tanya Wulan hati-hati. Mata Nenek Sarti berbinar. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kamu mau belajar, Nak? Iya, Nek. Aku ingin meneruskan resep nenek, biar orang-orang tetap bisa merasakan pecel gendar ini, jawab Wulan. Malam itu, di dapur sederhana rumahnya, Nenek Sarti mengajari Wulan cara membuat pecel gendar dari awal. Mulai dari memasak gendar agar kenyal sempurna, meracik bumbu kacang dengan takaran pas, hingga cara menyajikannya dengan penuh cinta. Hari-hari berlalu, dan kini di pasar Solo Baru, ada dua orang yang berjualan pecel gendar. Nenek Sarti masih setia duduk di tempatnya, meski kini lebih sering hanya mengawasi. Wulan, dengan tangan yang lebih muda dan semangat yang besar, mulai meneruskan warisan itu. Harga seporsi pecel gendar tetap 5.000. Namun, bagi mereka yang memakannya, nilainya jauh lebih dari sekadar angka. Itu adalah rasa kebersamaan, keikhlasan, dan cinta yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan begitu, legenda Nenek Sarti tetap hidup, tak hanya dalam rasa, tetapi juga dalam hati banyak orang. Pagi itu, pasar Solo Baru lebih ramai dari biasanya.
Aroma hujan semalam masih terasa di udara, menyatu dengan bau bumbu kacang yang sedang Wulan ulek. Di sebelahnya, Nenek Sarti duduk di bangku kayu, tersenyum melihat cucu pelanggan setianya kini meneruskan dagangannya. "Nek, hari ini laris banget. Banyak pelanggan baru juga," kata Wulan semangat. Nenek Sarti hanya tersenyum. Ia tahu, warisan pecel gendarnya sudah berada di tangan yang tepat. Namun, tubuhnya semakin ringkih. Kadang ia ingin tetap ikut berjualan, tapi kini Wulan yang lebih banyak melayani pelanggan. Di tengah kesibukan, seorang pria paruh baya mendekat. Ia membawa kamera dan buku catatan. "Selamat pagi, Nek. Saya Joko, jurnalis dari majalah kuliner. Saya dengar pecel gendar di sini legendaris. Boleh saya menulis kisah Nenek?" tanyanya ramah. Nenek Sarti terkejut. Ia tak pernah berpikir dagangannya akan menarik perhatian media. "Loh, buat apa ditulis, Nak? Saya cuma jualan kecil-kecilan," katanya dengan nada merendah. "Tapi, Nek, kisah Nenek ini luar biasa. Di zaman sekarang, sulit menemukan makanan tradisional dengan harga terjangkau dan rasa otentik seperti ini. Banyak orang harus tahu," jelas Joko. Wulan mengangguk setuju. "Biar makin banyak orang tahu tentang perjuangan Nenek," tambahnya. Akhirnya, Joko duduk dan mulai menuliskan kisah Nenek Sarti, dari awal merintis dagangan hingga bagaimana ia tetap mempertahankan harga 5.000 meski harga bahan pokok terus naik. Ia juga memotret seporsi pecel gendar yang tersaji di atas pincuk daun pisang, tampak menggoda dengan warna-warni sayurannya dan guyuran bumbu kacang kental. Beberapa minggu kemudian, artikel itu terbit. Tak disangka, banyak orang mulai berdatangan ke lapak kecil Nenek Sarti. Ada yang datang karena penasaran, ada pula yang ingin sekadar merasakan nostalgia masa kecilnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, kondisi Nenek Sarti semakin melemah. Suatu pagi, ia duduk di bawah pohon asem tempatnya biasa berjualan, menggenggam tangan Wulan dengan lembut. "Wulan, Nek titip pecel gendar ini ke kamu, ya. Jaga baik-baik, jangan sampai hilang," katanya pelan. Wulan menggigit bibirnya menahan air mata. "Iya, Nek. Aku janji." Hari itu, untuk pertama kalinya, Nenek Sarti tidak ikut melayani pelanggan. Ia hanya duduk menikmati pemandangan orang-orang yang menikmati pecel gendarnya. Matanya menerawang, seolah melihat kenangan masa lalu, saat ia masih muda, saat pertama kali berjualan, saat suaminya membantu mengulek sambal, dan saat anak-anak kecil dulu menyantap pecelnya dengan riang. Beberapa hari kemudian, kabar duka menyebar di pasar Solo Baru. Nenek Sarti berpulang dengan tenang dalam tidurnya. Pasar kehilangan sosoknya, tetapi warisan pecel gendar tetap hidup kini. Di bawah pohon asem yang sama, Wulan meneruskan dagangan itu. Dengan resep dan nilai-nilai yang diajarkan Nenek Sarti, ia tetap menjual pecel gendar dengan harga 5.000, menjaga janji yang pernah ia buat. Setiap orang yang membeli selalu mengatakan hal yang sama, rasanya masih sama seperti dulu. Dan begitulah, meski Nenek Sarti telah tiada, ia tetap hidup dalam setiap suapan pecel gendar yang dinikmati orang-orang. Hari berganti, Wulan semakin lihai meracik pecel gendar. Warung kecilnya di bawah pohon asem tetap ramai oleh pelanggan lama dan baru. Banyak orang yang penasaran ingin mencicipi warisan kuliner Nenek Sarti. Suatu siang, datang seorang wanita paruh baya dengan wajah akrab. Ia menatap Wulan dengan mata berkaca-kaca. "Kamu Wulan, ya? Aku Ratna, anaknya Bu Surti, teman dekat Nenek Sarti dulu," katanya dengan suara gemetar. Wulan tersenyum, mencoba mengingat. Ia memang sering mendengar nama Bu Surti dari cerita Nenek, tapi tak pernah bertemu Ratna sebelumnya. "Dulu waktu kecil, aku sering ikut ibu beli pecel gendar ini. Aku ingat sekali, Nenek Sarti selalu memberiku tambahan kerupuk tanpa aku minta. Sekarang, setelah sekian lama, aku kembali ke Solo dan ternyata pecel ini masih ada, rasanya masih sama," ucap Ratna haru. Wulan menyajikan seporsi pecel gendar dengan tambahan kerupuk, seperti yang dulu diberikan Nenek. Ratna mencicipinya perlahan, seakan menelusuri jejak kenangan. "Terima kasih, Wulan. Kamu nggak cuma meneruskan dagangan Nenek, tapi juga semua kenangan yang ada di dalamnya," katanya dengan senyum. Sejak saat itu, cerita tentang pecel gendar Nenek Sarti semakin menyebar. Beberapa vlogger kuliner datang meliput,
Bahkan ada wisatawan dari luar kota yang penasaran ingin mencicipi. Namun, Wulan tetap sederhana. Ia tak ingin mengubah warung kecil itu menjadi restoran besar, karena bagi Wulan, kehangatan yang ada di sana lebih penting dari sekadar keuntungan. Suatu hari, datang seorang mahasiswa bernama Arif yang sedang menulis skripsi tentang makanan tradisional Solo. Ia meminta izin untuk belajar lebih dalam tentang pecel gendar dan sejarahnya. Wulan, kalau boleh, aku ingin menulis ini jadi buku kecil, biar generasi mendatang tahu tentang pecel gendar dan kisah perjuangan Nenek Sarti, katanya penuh semangat. Wulan terharu. Ia tak pernah membayangkan kisah sederhana ini bisa menginspirasi banyak orang. Maka, dengan bantuan Arif, kisah tentang pecel gendar Nenek Sarti dibukukan. Buku itu tidak hanya berisi resep dan sejarahnya, tapi juga cerita dari para pelanggan yang pernah merasakan kehangatan di lapak kecil itu. Pada hari peluncuran buku, banyak orang datang, termasuk pelanggan lama yang kini sudah berkeluarga, anak-anak muda yang penasaran, dan bahkan pejabat daerah yang ingin melestarikan kuliner khas Solo. Saat acara berakhir, Wulan duduk di bawah pohon asem, memandang ke arah langit senja. Ia merasa seolah-olah melihat bayangan Nenek Sarti duduk di bangku kayu, tersenyum bangga padanya. "Nek, pecel gendar ini akan tetap ada. Aku janji," bisiknya. Dan begitu, pecel gendar Nenek Sarti tak hanya menjadi makanan, tapi juga warisan, kenangan, dan kisah yang akan terus hidup, menembus zaman. Waktu terus berjalan. Pecel gendar yang dulu hanya dikenal oleh warga sekitar Solo baru kini semakin populer. Buku tentang kisah Nenek Sarti menarik perhatian banyak orang, bahkan seorang chef terkenal dari Jakarta, Chef Bayu, datang langsung ke warung kecil di bawah pohon asem. "Wulan, aku membaca kisahmu dan Nenek Sarti. Aku penasaran, bagaimana mungkin makanan sederhana ini bisa bertahan dan tetap dicintai selama puluhan tahun?" tanya Chef Bayu sambil duduk di bangku kayu kecil. Wulan hanya tersenyum. "Mungkin karena pecel ini bukan sekadar makanan, Chef. Ada cinta, keikhlasan, dan kenangan yang selalu tersaji di setiap porsinya." Chef Bayu mencicipi pecel gendar dengan perlahan, meresapi rasa bumbu kacang yang khas. Setelah menelan suapan pertama, ia mengangguk kagum. "Luar biasa. Ini harus lebih banyak dikenal orang," katanya. Tak lama setelah kunjungan itu, Chef Bayu membuat video dokumenter tentang pecel gendar Nenek Sarti dan mengunggahnya di kanal YouTube-nya yang memiliki jutaan pengikut. Dalam waktu singkat, warung kecil Wulan semakin ramai. Namun, semakin terkenalnya pecel gendar justru membuat Wulan merasa dilema. Beberapa investor datang menawarkan modal besar untuk membuka restoran atau bahkan waralaba di kota-kota besar. "Tawaran ini bagus, Wulan. Pecel gendarmu bisa dikenal lebih luas," kata seorang pengusaha yang ingin bermitra dengannya. Tapi Wulan teringat pesan Nenek Sarti. Dagangan ini bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang kebersamaan dan kehangatan. Ia tidak ingin pecel gendar kehilangan ruhnya hanya demi keuntungan. Akhirnya, Wulan mengambil jalan tengah. Ia tidak membuka restoran besar, tapi mulai mengajarkan resep pecel gendar kepada beberapa anak muda di Solo yang ingin belajar kuliner tradisional. Ia mendirikan sebuah komunitas kecil bernama Warisan Nenek, tempat anak-anak muda belajar memasak makanan khas Solo dengan cita rasa otentik. "Kalau pecel gendar harus berkembang, biarlah berkembang dengan cara yang tetap menjaga nilai-nilai Nenek Sarti," ujar Wulan kepada murid-muridnya. Tahun demi tahun berlalu, dan kini pecel gendar tidak hanya bisa ditemukan di Solo baru. Murid-murid Wulan mulai membuka lapak kecil mereka sendiri di berbagai tempat, membawa warisan rasa yang sama, tetap dengan harga terjangkau. Meski begitu, lapak asli di bawah pohon asem tetap ada, tetap sederhana, tetap menyajikan pecel gendar dengan harga Rp5.000. Banyak orang dari berbagai daerah datang hanya untuk merasakan makan di tempat legendaris itu, duduk di bangku kayu kecil sambil menikmati kehangatan yang diwariskan Nenek Sarti. Pada suatu sore, seorang anak kecil menarik tangan ibunya dan menunjuk ke arah Wulan yang sedang mengulek bumbu. "Bu, kalau aku besar nanti, aku mau jualan pecel gendar kayak Mbak Wulan," katanya polos. Wulan tersenyum dan mengusap kepala bocah itu. Ia tahu, warisan ini tidak akan pernah hilang. Dan begitu, di bawah rindangnya pohon asem, kisah pecel gendar tetap hidup, dari satu generasi ke generasi berikutnya,
sebuah warisan rasa dan cinta yang tak akan lekang oleh waktu.